Kan salah satu nabi kan kena sihir. Saya tidak tahu siapa yang kena sihir itu. Kalau Mungkin kena dia penggal, mungkin ya yang palsu. Makanya sihirnya tembus tuh. kalau kena penggal, Iya mungkin. Kayaknya. Karena jangankan kalau nabi Nabi. kan tidak mungkin biar sihir 1000 kali tidak akan kena. Ini malah langsung ya kena Nah Tapi sampai kalau Tuhan dibunuh nabi gimana? siapa itu ya? Saya lupa itu nama siapa. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya rahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan ras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah di bawah naungan ras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhisuma dengan para pendeta-pendeta, yang dimana para pendeta ini mereka pada kesurupan ya karena marah gitu. Baik, kamu muslimin, demikian videonya. mungkin mau nanggapi tema ini silakan. Nabi pengajar palsu. Siap. Aduh. Nabi siapa dan zaman apa nih bang? Iya, Nabi yang kan banyak. kalau Kiami kan Al-Quran, kalau Anda kan kitab Perjanjian Baru. Karena kalau Perjanjian Lama kan itu punya Yahudi, yang dipertanyakan ini Al-Quran dan juga Nabi Muhammad beserta Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes dan Paulus itu sendiri. Siapa di antara mereka pengajar palsu gitu? Oh jadi, iya, antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ya bang? Antara Paulus dengan Nabi Muhammad. Kenapa bang? Kok Paulus memang dia Nabi? Ya, dia kan Dia pengajar. bukan Nabi bang. Dia pengajar. Itu satu kekalahan Kristen karena menolak Paulus itu sebagai pengajar nabi. Iya. Contoh misalnya di dalam 2 Petrus 2 bang. Di situ diterangkan dengan sangat jelas sebagaimana dulu di tengah-tengah kaum umat Tuhan ada nabi-nabi palsu, demikian juga di antara kalian akan ada guru-guru palsu, pengajar-pengajar palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan muncul, siapa guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran ke dalam ajaran Yahudi? Silakan. Nabi pengajar palsu. Dalam hal ini sebenarnya dua-duanya tidak ada yang palsu sih. Dua-duanya benar, tinggal tergantung bagaimana umat masing-masing, murid masing-masing yang menjalaninya begitu bang. Menurut kitab suci masing-masing. Iya. Kalau saya bang, mengenai Nabi nih bang. ya kalau saya rujukan kita itu ke kitab Anda aja dulu. Karena terlalu berat kalau mau ke Al-Quran. 2 Petrus 2 nomor 1 itu rujukan kita. Kalau Al-Quran ya silakan katakan Al-Quran. Berarti Nabi Muhammad. 2 Petrus 2 nomor 1. Kalau Al-Quran berarti Nabi Muhammad. Kalau Perjanjian Baru berarti diantaranya Paulus. Kan gitu bang. Terus 2 ayat 1. Yes. Saya bacain bang ya. Boleh. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Siap. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Iya. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oke. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oke. Jadi kalau kita lihat surat Petrus ini bang, itu dituliskan di antara tahun 60 sampai tahun 64. Berarti pengajar palsu itu ada di antara tahun itu.
Demikian juga di antara Tidak, kamu Bang. akan ada guru-guru palsu. Di antara kamu yang orang yang hidup di zaman itu, di tengah-tengah mereka ada pengajar palsu. Bang, saya ulangi ya. Iya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu. Oke. Dahulu. Nah, pada tahun 64 atau tahun 80 atau tahun 100 itu kan Petrus menuliskan sebagaimana nabi palsu dahulu. Nah, berarti itu mungkin dahulu ya sebelum zaman Yesus, Bang. Iya, dahulu sebelum zaman penulis ini itu sudah ada nabi-nabi palsu dahulu. Iya. Nah, sekarang itu maksudnya di tahun 60-an. Zaman Nabi Daud, Iya, zaman itu. Nabi Musa, zaman Iya, Nabi itu Abraham. betul. Itu Nah. ada nabi-nabi palsu, Bang. Nah, demikian pula di antara kamu itu kapan? Yaitu waktu tahun itu 60-an. Ada Ya, demikian pula di antara pengajar-pengajar kamu palsu. akan ada guru-guru palsu. Nah, itu tahun berapa? Ada guru-guru palsunya? Ya, pada saat itu, pada saat si Petrus menuliskan ini. Betul. Itu di antara tahun 60 sampai tahun 64. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika dikatakan akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran sesat yang membinasakan ini dimasukkan ke dalam pengajaran yang benar itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa? Dimasukkan ke mana nih, Bang? Dibuat kitab sucinya, Bang. Guru-guru palsu ini akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti pengajaran sesat itu adanya di tahun 60-an. Memasukkan pengajaran sesat ke dalam pengajaran yang benar. Pertanyaannya, pengajaran sesat yang asing ini masuk ke dalam pengajaran orang-orang Yahudi. Siapa yang memasukkan, menambahkan pengajaran ke dalam kitabnya orang Yahudi? Itu maksudnya. Ulangan 4, kita lihat. Di situ dikatakan, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Itu di dalam kitabnya Yahudi, kitab Tanakh, tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi. Di abad pertama, siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran tambahan ke dalam kitabnya orang Yahudi? Itu maksudnya, Bang. Ulangan berapa? Ulangan 4. Siap. Ayat yang berapa? Coba baca di nomor 2-nya, Bang. Silakan. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya. Dan janganlah kamu menguranginya. Yes. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Nah, siapa yang memasukkan 13 buku ke dalam pengajaran orang-orang Yahudi? 13 buku apa tuh, Bang? Galatia, Roma, Filipi, Efesus, dan seterusnya. Oh, itu mereka masukinnya bukan kepada orang Yahudi, Bang. Abang salah. Mereka mengajarkan kepada seluruh bangsa karena atas perintah Yesus, Bang. Ya, siapa yang menambahkan ajaran itu? Tidak ada ditambahkan. Loh, sekarang perjanjian lama, perjanjian baru kok gabung? Ini kan tadinya kitabnya orang Yahudi cuma satu nih. Mereka mengatakan kitab Tanakh. Tiba-tiba saja ada yang memasukkan yang disebut perjanjian baru menjadi satu kitab. Akhirnya dia menjadi seperti ini sekarang. Oh. Ayo. Seperti ini ya, Bang ya? Seperti ini ya? Iya, betul. Siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru ke dalam kitabnya Yahudi? Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Kenapa bisa masuk kitabnya orang Yahudi? Ada campuran dengan kitabnya orang Yunani di dalam. Kitabnya orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani, kenapa ada bahasa Yunani di dalam? Ini siapa yang memasukkan ini? Digabung, tapi kan suratnya kan terpisah-pisah, Bang. Iya, memasukkan ke dalam, mencampur adukan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Itu siapa? Tidak dicampurkan, Bang. Perjanjian lama sendiri, perjanjian baru ini sendiri, sudah dimasukkan, Bang. Ini sudah dimasukkan ini. Sudah satu kitab ini mereka.
Yang tadinya itu cuma kitab, digabung yang tadinya cuma Bang, kitab tanah. Abang, digabung tapi pengajarannya tidak dicampur aduk. Kenapa tidak? Masing-masing. Kenapa tidak orang? Kenapa penyaliban sudah ada dinubuatkan? Kenapa begini? Sudah ada yang dibuatkan. Kenapa begini? Sudah ada yang dibuatkan. Selalu mencampur adukkan kemudian ajaran-ajaran orang Yahudi dengan ajaran konsep Roma Yunani. Siapa itu yang memasukkan pengajaran-pengajaran asing yang menyesatkan? Mungkin maksudnya Abang mencampur adukan itu dalam kehidupan individu manusia masing-masing, Bang. Manusia sendiri itu mereka Enggak mencampur dong. adukan antara ajaran Yesus, ajaran Contoh. Paulus juga dengan ajaran kitab Taurat. Contoh Abang, di dalam kitabnya orang Yahudi haram hukumnya makan babi. Di kitabnya orang Kristen halal hukumnya makan babi. Digabung menjadi satu, yang mana yang betul kemudian di dalamnya ini? Yang haram babi pertanyaan atau saya, yang Bang. halal babi? Iya, pertanyaan saya, Bang. Kenapa orang Yahudi sama orang Islam haram hukumnya makan babi, Bang? Nah, itu bukan tema kita, itu perintah dari Tuhan. Orang Yahudi Iya, dilarang kenapa, makan Bang? babi, orang Islam dilarang juga makan babi. Itu sebagai ujian, sebagai takaran siapa di antara orang Yahudi yang offside dari perintahku, siapa di antara orang Islam yang offside dari perintahku. Kalau Kristen kan udah jelas, orang Kristen yang memasukkan pengajaran asing masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi. Itulah yang dimaksud di dalam 2 Petrus 2 Diharamkan. nomor 1. Oke, iya. Itu salah satunya, Bang. Salah duanya, Bang. Kenapa diharamkan umat muslim sama orang Yahudi? Karena itu adalah makanannya jin, Bang. Kalian manusia tidak boleh memakannya. Haramkanlah itu. Karena itu makanan kami, makanan jin. Berarti Kristen ini jin. Sebagian Kristen adalah jin, Bang. Iya. Ya sudah Bang, kalau sudah diakui. Aduh, parah ini. Parah nih Abang ini. Bang, Iya. pertanyaan satu lagi nih, Bang. Iya. Satu lagi pertanyaannya, Bang. Apakah selama ini Abang berpikir atau mempunyai pola pikir bahwa sejak zaman Abraham sampai zaman Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, itu nabi-nabi itu sebenarnya mereka tidak berinteraksi dengan Tuhan yang seperti Yesus, Bang. Tuhan yang seperti Yesus yang langsung berfirman kepada nabinya dan lain sebagainya. Jadi tunggu loh, Bang, tunggu loh. Jadi kalian atau berpikirnya itu nabi-nabi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta. Jadi apa yang dikatakan di dalam setiap surat-surat, baik kitab Taurat dan lain sebagainya, itu hanya lebih kepada pengajaran nabi-nabi, Bang. Contohnya kitab Taurat. Kitab Taurat itu sebenarnya adalah pemikiran Nabi Musa. Kitab Zabur itu adalah pemikirannya Nabi Daud. Nah, lalu kitab Injil itu adalah pemikirannya Nabi Isa dan seterusnya. Apakah Abang berpikir seperti begitu, Bang? Jadi kitab suci, Torah, Zabur, Injil, Al-Quran itu diwahyukan dari hakikat yang sama. Pencipta langit dan bumi yang berfirman kepada nabi-nabi tersebut. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Sedangkan yang memasukkan materi-materi asing ke dalam kitabnya Yahudi, yang berfirman kepada mereka itu bukan Tuhan pencipta langit dan bumi, bukan. Makanya pola pewahyuan yang dialami oleh Nabi Musa, dialami oleh Nabi Daud, dan juga Nabi Isa, dan juga Nabi Muhammad itu sama. Karakter pewahyuannya itu sama. Sedangkan Paulus beda, Lukas beda, Matius beda, Markus beda. Mereka menulis sesuai dengan kesaksian-kesaksian orang saja, bukan menerima wahyu dari langit mereka itu. Begitu, Bang. Iya, sebenarnya sama, Bang. Oke, tunggu dulu, Bang, ya. Terlepas dari Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, Bang, itu tentang Nabi Daud, Nabi Musa, dan Nabi Ibrahim. Apakah Abang percaya bahwa Tuhan atau Bapa atau Allah Subhanahu wa taala itu langsung berfirman kepada mereka? Contohnya Nabi Musa itu langsung difirmankan oleh Tuhan, oleh Bapa, oleh Allah Subhanahu wa taala.
itu kitab Taurat, tuliskanlah kitab Taurat itu. Lalu bawalah, ajarkanlah kepada mereka. Apakah abang percaya itu langsung dari mulut beliau? Kalau di dalam Al-Quran, Dari perkataan Tuhan. ya, metode pewahyuan di dalam Al-Quran itu, abangku, dijelaskan dalam surah Asy-Syura ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijab aw yursila rasulan. Jadi tidak pantas manusia itu berbicara langsung dengan pencipta langit dan bumi. Jadi ketika pencipta langit dan bumi ingin bercakap kepada nabinya, maka Allah menggunakan 3 metode. Yang pertama adalah pewahyuan langsung dalam hati. Yang kedua adalah melalui tabir, bisa mimpi, bisa dari suara, bisa dari penglihatan. Yang ketiga adalah melalui malaikat Roh Kudus. Jadi 3 ini, Tuhan tidak pernah berbicara langsung. Hakikat Tuhan turun ke bumi bicara langsung dengan Rasul itu nggak pernah. Termasuk kepada Nabi Musa, itu tidak pernah. Tapi melalui tabir. Sama seperti saya bicara dengan saudara melalui media, HP. Saya tidak berbicara melalui perantaraan yang lain, kecuali tabir berupa HP. Tapi abang tidak ngomong langsung ke saya. Karena kalau kita ngomong langsung, Anda tidak akan pernah sanggup mendengarkan suara saya. Karena saya di Makassar. Maka melalui tabir. Tabirnya apa? Medianya apa? HP. Dari HP inilah saya berbicara kepada abang. Itulah salah satu cara metode yang digunakan oleh pencipta langit dan bumi dalam menyampaikan wahyu. Begitu juga ketika Allah menyeru Nabi Musa dari balik pohon. Saya menyeru abang Robert dari balik HP. Sederhana itu. Nah, Yesus dan juga Nabi Muhammad adalah penerima wahyu dan tugasnya menyampaikan wahyu. Yesus menerima wahyu. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Penerima wahyu. Wahyu 1 nomor 1 masih terekam. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tuh. Jelas itu. Yohanes 14 nomor 24. Firman yang kau dengar dari mulutku ini bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jelas itu. Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tuh jelas. Isa, Yesus dan juga Nabi Muhammad, metode penyampaian, penerima dan penyampaian firman-Nya itu sama. Sedangkan Paulus, Markus, Matius, penulis Yohanes, penulis Markus itu tidak wahyu. Mereka bukan wahyu, mereka melakukan penelitian, penyelidikan, angket dari kesaksian-kesaksian orang dia kumpulkan lalu dia susun. Itulah perjanjian baru. Nah, kembali kepada tema kita. Ketika Al-Quran mengatakan, apakah kamu wahai orang-orang beriman masih mengharapkan mereka percaya kepadamu, sedangkan sebagian dari mereka mendengarkan firman Allah, tetap mereka merubahnya. Nah, inilah yang kemudian kita bahas hari ini ketika dikatakan di dalam 2 Petrus 2 ada yang memasukkan pengajaran asing kepada pengajaran para nabi. Demikian abangku, silakan. Oke. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya. Jadi tadi saya sudah menangkap 3 hal mengenai turunnya wahyu kepada nabi-nabi. Yang satu dari wahyu dari dalam hati, lalu dari media, dan dari mimpi. Ya, dari mimpi. Media itu adalah para malaikat mimpi. Itulah perbedaannya Bang. Perbedaannya kita, tapi tetap satu kepada Allah SWT. Ya. Itu perbedaannya. Yang pertama, di dalam Alkitab kami ini Bang, itu Tuhan atau Bapa itu langsung Bang, langsung berfirman. Dia langsung berfirman, walaupun di sini itu penciptaannya itu hanya secara firman.
hanya istilah kasarnya itu menceritakan. Terserah abang mau bilang dong. Firman perkataan. Ya Bapak tunggu dulu. Oh, jangan dulu supaya jam 5 kau kembali. Kamu pakai motor jam 5. Oh ya, siap. Oke bang, saya persingkat waktu karena satu dan lain hal. Oke. Intinya bang, kita perbedaannya hanya itu saja. Tapi satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Sedangkan lalu setelah dalam perjanjian baru, Tuhan yang selalu berfirman itu kepada Nabi Musa dan Nabi Muhammad itu turun dan menjadi namanya Yesus. Nah itu bang, perbedaannya. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi bang ya. Saya mau jalan dulu. Baik. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Sore Saudara Robert, makasih. Ya. Jadi saudara kita ini mengatakan bahwa dulu Tuhan berfirman kepada para nabi melalui nabi-nabi. Halo, selamat siang teman-teman yang saya kasihi dalam nama Allah. Silakan. Halo. Siang Ibu Elizabeth. Siang Saudara Yusuf. Katolik Protestan. Ngajar Katolik. Kalau Bang Yusuf dari mana Bang? Ngajar palsu. Kristen. Iya, boleh buka kamera, silakan kita buka kamera sama-sama biar kita diskusi pelan-pelan. Nabi pengajar palsu. Iya, betul. Mungkin salah semua nabi salah satu yang disihir itu kali ya yang palsu. Yang mana? Kan salah semua nabi kan salah satu kan ada yang sihir. Mungkin dia kali yang palsu itu. Yang mana itu Ibu? Kan salah satu nabi kan kena sihir. Saya tidak tahu siapa yang kena sihir itu. Kalau Mungkin kena dia penggal? mungkin ya yang palsu. Makanya sihirnya tembus tuh. Kalau kena penggal? Iya mungkin. Kayaknya. Jangan Karena kalau Nabi. kan tidak mungkin biar sihir 1000 kali tidak akan kena itu. Ini malah langsung ya kena Nah, Tapi kalau Tuhan dibunuh nabi gimana? siapa itu ya? Saya lupa itu nama siapa. Kalau Kena sihir Nabi itu loh. kalau misalnya kena sihir Anda katakan Nabi palsu. Oke, kita ikuti. Kalau Tuhan kena bunuh, Tuhan palsu nggak Ibu? Tuhan itu bukan dibunuh, Tuhan itu dia mati di kayu salib demi menebus dosa manusia. You know? Markus 9 nomor Kau 30 ini tidak tahu 31. Injilnya orang Katolik, tidak tahu Alkitabnya orang Kristen, sok-sokan kau mencari koin di sini Markus membawa-bawa 9. agama Kristen dan Katolik. Markus 9 30 lalu kau mereka bahas membunuh. kau punya Al-Quran saja lah Jelma. Kau tidak ada bosan-bosannya kau ini. Tadi membahas Tidak ada bosan-bosannya kau mau apa nih? tadi giliran Bawa agama membahas orang, tentang buka ruang, Islam kamu bawa boleh. Agama sendiri lah. Membahas Al-Quran, tentang kamu Islam aja boleh. Kau belum ada ini, belum tahu semua kau punya isi Al-Quran pun, debat sama RK pun kau keok, debat sama Edis pun kau keok, kamu bahas-bahas Alkitab dengan kitab suci lagi. Dede. Kodong. Jadi Oke, selamat siang. Bye-bye. Malas Iya. aku dengar orang Iya, udah congor silakan, doang, tidak ada silakan. ini. Silakan. Maafkan kalau saya harus membuka agama Anda di depan umum karena agama Anda itu agama yang memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh manusia menjadi Kristen. Matius 28:19. Kami orang Islam harus bertahankan akidah kami dari amanat tersebut. Kami nggak mau jadi pengikut Kristus. Makanya kami tampil di sini. Jangan dipaksa. Halo, selamat siang Saudara Yusuf, silakan buka kamera, Bang. Bang Suma saya buka tapi tidak bisa. Oh iya. Silakan Bang, silakan. Halo. Iya, halo. Bang Suma ini kalau dengan ya di situ selalunya kalah terus ya deh, kita juga bingung ini. Iya, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Nggak masalah, saya dikatakan kalah Ya, nggak masalah. abang semua kita ikuti. Ya, Iya, kita ikuti boleh. itu bersama Boleh, dengan Bang. itu abang Adis itu
Abang Edis itu memang kalah betul, sudah sampai nol di bawah. Iya, Karena iya. suruh naik Sakir naik lah, siapa Suma lah, Iya. siapa dia suruh kasih naik tidak mau naik. Oke, Ya, oke, oke. karena sudah kalah. Oke. Ajaran sesat yang mereka sampaikan, abang-abang sampaikan. Boleh, boleh. Silakan aja. Anda boleh hibur diri, silakan. Hibur diri boleh kayak film India, kayak film kartun. Hibur diri boleh, nggak apa-apa. Silakan hibur diri, nggak masalah abangku. Hibur diri aja itu boleh kan. Sekarang itu kita harus refreshing, kita harus awet muda, kita harus tetap sehat dengan hibur diri kita meskipun tidak masuk akal kan gitu. Gimana abang mau hadapi saya diskusi tentang ini tema nabi palsu, pengajar palsu, atau mau ikuti Edis yang ketakutan sama Bang Suma itu? Saya ikutin aja. Kita tetap mendukung Edis karena Edis itu bicara kebenaran, cuma abang Suma selalu kalah. Oh iya, boleh. Ya, Boleh. selalu kalah. Iya. Oke. Nggak apa-apa. Saya Dalam katakan hal- untuk yang dalam ketiga hal- kalinya nih. Dengarkan Bang. Untuk yang ketiga kalinya saya katakan tidak akan ada yang mampu mengalahkan Edis. Kenapa? Karena Edis itu orang gila. Siapa yang mampu mengalahkan orang gila? Ayo. Apakah tidak gila kalau dia mengaku saya pakar Al-Quran, belajar 13 tahun, tapi giliran disuruh baca Quran tidak bisa? Gila itu namanya. Bang, Itu gila. Bang, Pola Edis itu memahami, semua baca dengar. kebenaran. Pola memahami Al-Quran itu tidak sama membaca buku komik. Pahami itu dulu. Al-Quran itu sudah dinubuatkan di kitabnya orang Yahudi sebagai kitab termaterai di dalam kitab Yesaya 29 nomor 12. Apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang, maka orang itu bisa membaca, maka dia akan mengatakan aku tidak sanggup membacanya. Apabila Al-Quran itu kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang sanggup membaca atau tidak sanggup membaca, tetap aja dia akan mengatakan tidak bisa membacanya. Tunjukkan satu kitab di atas muka bumi ini yang pernah diwahyukan dengan pola itu. Ada? Halo Bang. Tidak ada. Cuman bisa bilang halo. Bang Juma. Cuman bisa bilang halo. Hadapi saya dengan ilmu. Dengan ilmu. Juma. Masakan Ini. sabar. Masakan ditanya di Cuma mana dengar tertulis dulu, coba dengar di dalam dulu. Bible. Cuma dengar. Baca Nah, semua bicaranya Bible. itu bicaranya tidak masuk akal semua. Bicaranya tidak masuk akal semua karena Anda hadapi Edis itu selalunya kalah. Saya kasih tahu jujur saja. Anda Oh, sudah kalanya kalah. di mana? Kalanya di mana? Kalah karena Anda Edis TP itu bicaranya benar, kebenaran semua, tapi Anda jawab Iya, suaranya kalanya buruk, dulu. besar, Kalanya MBT, dulu, Bang. besar, tapi bicaranya Kalanya tidak di benar mana? semua. Bicaranya tidak benar, jawabannya tidak benar. Jujur saja. Oke, Saudara Regar, silakan. Ada yang lagi hibur diri, silakan, nggak apa-apa. Saudara Regar, gimana? Bang Juma, Ya, ini saya mau nanya aja, ini yang naik khusus Kristen atau gimana Bang? Kristen. Oh, yang khusus ya Bang ya? Iya. Dari mana? Oh. Abang dari mana? Saya Islam Bang, saya bukan Kristen Bang, sorry Bang. Terus ada yang bisa bantu kita di sini? Enggak, saya tadi cuma siapa tadi ibu-ibu yang naik pertama Bang? Itu aja yang mau saya kejar gitu. Iya, dia itu memang kebenciannya luar biasa terhadap Bang Suma, terhadap Islam lah. Benci kali dia sama Islam. Kalau mau bercerita kan yang sopan gitu aja sih kan. Mereka mana ada adab? Mereka nggak pernah belajar adab. Di mereka tidak ada akhlak. Mereka tidak mengenal akhlak. Halo, selamat siang. Selamat siang. Katolik Protestan abang. Ya, saya Protestan. Baik abangku, kita buka kamera, kita diskusi pelan-pelan, silakan bang. Tidak usahlah buka kamera, saya nggak pakai baju. Sisa pakai baju abangku. Pakai baju kan gampang, nggak lama. Enggak, saya mau bertanya sama si Juma. Gitu aja. Syaratnya buka kamera bang. Saya kasih Anda 10 pertanyaan, buka kamera, silakan.
10 Tapi saya pertanyaan. tidak pakai baju gimana? Ya terserah abang, kan abang Kristiani, silakan. Bentar ya, saya pakai dulu bajuku ya. Oke. Oke. Bentar ya bang ya. Saya pakai baju dulu. Silakan, silakan. Oke. Oke juga bang. Di Salam mana, Bang? kenal. Iya, salam kenal. Ini ada Salam tema. kenal juga. Iya, nabi pengajar palsu. Nabi atau pengajar palsu itu siapa? Dan berkarya di mana gitu? Di Islam atau di Kristen? Nabi siapa itu bang? Nabi Ini siapa kita- itu yang abang bilang? Kita tidak menyebut nama. Nabi siapa? Kita bahas dulu. Dinaikkan lagi satu. Iya, kita Gimana, nggak Bang? bahas, kita nggak sebut nama dulu. Kita bahas dulu siapa oknum-oknum Nabi ini. Dengan sendirinya nanti akan merujuk kepada oknum nama tersebut tanpa kita sebut lebih awal. Ketika Yesus berkata, waspadalah kepada nabi palsu. Itu kan ucapan Yesus kepada Bani Israel. Yang datang kepada kamu. Berarti datang di abad pertama, kan gitu bang. Betul. Nah, siapa yang datang di abad pertama sebagai pengajar? Silakan. Ya seperti kayak abang. Abad pertama bang. Jangan Iya. jangan lampiaskan Iya. kesakitan hatinya gitu loh. Yang Bukan datang sakit hati, kepada Bang. murid, yang datang kepada murid Yesus di abad pertama itu siapa? Nabi Muhammad atau Paulus in the gang? Bentar dulu ya. Ya, silakan. Maksudnya nabi yang mana yang palsu yang datang ke Yesus atau ke Paulus? Datang kepada murid-murid Yesus. Matius 7, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu, kepada kalian yang hidup di abad pertama, muridku orang Yahudi. Dia datang, nabi palsu ini menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas. Berbicara begitu bahwa yang datang itu ke murid-murid Tuhan Yesus itu adalah nabi palsu. Yesus yang mengatakan itu. Matius 7 nomor 15. Tolong tunjukkan bang. Baca aja Matius Dari 7 dasar nomor mana? Dari dasar mana abang? Betul, itu kan perkataan firman sendiri yang datang untuk mengingatkan manusia-manusia di muka bumi ini, bangku. Nah, mulai pengajaran palsu masuk. Itu ucapan Yesus itu hanya ucapan Yesus kepada orang yang ada di depannya. Kenapa kepada manusia semuanya? Inilah cara Paulus untuk melakukan jerat tipu daya kepada pengikutnya. Gitu. Ini ucapan Yesus kepada Abang orang itu Yahudi. menafsirkan Alkitab. Anda yang menafsirkan, Anda yang Itu menafsirkan abang bukan itu saya. menafsirkan Alkitab. Anda yang menafsir bukan saya. Abang yang justru bikin. Aduh, Loh, abang dalilnya Juma ini. mengatakan. Gimana sih abang Juma? Dalilnya mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Betul. Kamu di situ siapa? Betul. Kamu di situ siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Kamu situ siapa? Betul, maksudnya di situ untuk bisa untuk murid-murid Tuhan Yesus itu untuk berdoa supaya jangan tersesat seperti ajaran abang ini. Kamu itu Oke. siapa? Kamu itu siapa? Oke. Tuhan itu sendiri yang mengajari murid-muridnya supaya jangan tersesat ajaran yang diberikan kepada mereka. Oke. Nah, jadi dikatakan begini. Waspadalah
agar kamu jangan disesatkan. Oke, Kamu harus betul. kamu harus waspada kepada nabi-nabi palsu. Kamu itu siapa? Kamu itu kita sendiri. Nah, itu mulai tafsir Kita sendiri. bebas. Kita sendiri. Aduh, Oten, Itu, Oten. Ini kebanyakan makan babi nih, Aduh. jadi ucapan Yesus diplesetkan Aduh. seluruhnya. Kamu di situ Ya, di siapa? situ kamu kan turun. Kamu di situ siapa? Kamu itu adalah aku, kamu. Kenapa jadi Supaya jangan kita? tersesat di Kenapa ajaran kita? Kenapa di kita? ajaran Tuhan itu. Itu ucapan Yesus kepada Oke. muridnya, bukan kita. Alamak. Muridnya itu berpesan kepada murid-muridnya Ah, untuk murid- berdoa. Muridnya kan? Jangan Anda merasa, Anda ini siapa? Muridnya, saya muridnya kok. Betapa gila bodohnya dia, Bang. umat Paulus ini. Umat Jadi Paulus ini aku- betul-betul. Benar-benar umat Paulus ini, aduh, memalukan, memalukan. Memalukan umat Paulus, umat Paulus. Yesus berbicara kepada muridnya, kenapa ente yang merasa? Kenapa Anda yang merasa? Kenapa Anda yang merasa? Yesus berbicara kepada muridnya agar waspada kepada Kristen. Nah, itu yang betul. Waspada Gini loh, kepada orang-orang Kristen, karena orang Kristen itu menyamar Yahudi padahal mereka bukan Yahudi. Nah, itu dalil begitu. Sekarang saya tanya sama saudara, apakah Anda orang Yahudi? Siapa? Apakah Anda orang Yahudi? Saya adalah keturunan dari Nabi Yakub yang 12 itu yang menghina, tahu? Muka kotak keturunan Yakub. Aduh, inilah Kristen ya. Maaf saudara-saudara Kristenku yang lain, maaf. Inilah agama kalian. Inilah wakil agama kalian tuh. Inilah ini. Penipuan demi penipuan, kelicikan demi kelicikan, itu dijual kepada mana untuk nipu orang lain. Dia mengaku Bani Yakub. Coba teman-teman, Bani Yakub nih. Bani Yakub tidak bersunat. Bani Yakub makan babi. Bani Yakub ibadah minggu. Aduh, para penyamaran. Makanya Yesus minta kepada pengikutnya Yahudi agar waspada kepada serigala yang berdomba. Inilah dia. Bani Yakub katanya bang ini. Bani Yakub. Mama. Bani Yakub. Tadi itu kepada murid-muridnya. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang bukan Bani Israel ngaku Bani Israel itu adalah jemaat iblis. Jemaat iblis adalah yang bukan Bani Yakub ngaku Bani Yakub. Wahyu 3 nomor 9. Wahyu 3 nomor 9. Orang yang bukan Israel ngaku Israel itu adalah jemaat iblis. Itu dalil. Dalil. Menurut kamu, coy. Saya bacakan dalilnya, boleh? Saya bacakan dalilnya kalau kalian adalah jemaat iblis, boleh? Abang waras tidak? Waras enggak, Bang? Abang Kalau waras enggak? saya- Sekarang saya tanya dulu, Abang. Kalau saya tidak waras, tidak mungkin saya Islam. Saya pasti kayak Anda ngaku-ngaku Bani Yakub. Nih, ku bacakan Gini loh. dalilnya. Tunggu. Perbedakan, Bang, yang manusia waras enggak dia waras, Bang? Yang waras. Yang waras itu tidak menyembah manusia. Nih ya. Aku buka kamera bosku, aku buka kamera, aku perlihatkan kau kalau kau itu jemaat iblis. Nih dalilnya, kitabmu sendiri nih. Wahyu 3. Kita perlihatkan dia supaya dia tahu, supaya kasihan ini abang kita ini supaya nggak bilang-bilang orang dirinya adalah orang Yahudi nih. Wahyu 3 nomor 9. Lihatlah betapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka menyebut dirinya orang Yahudi alias keturunan Yakub, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang
dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau ni. Lihatlah beberapa orang dari jemaat setan, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Pendusta, kata kitab saudara sendiri. Ini dituliskan bentuk apa? Ketika orang-orang kafir membuat makar, maka Allah membalas makar mereka. Itu jelas itu. Jadi ketika saudara mengatakan diri saudara adalah Bani Yakub, itu sudah terjawab. Anda adalah jemaat iblis. Oke ya, abang, thank you ya. Agar Anda sadari, jangan seperti di rumah ibadah kalian yang suka di depan kami, jangan. Kalian malu nanti. Kalian malu nanti ku buat. Itu Bible Anda sendiri yang mengatakan, ya, ada jemaat iblis, ciri-cirinya mengaku orang Yahudi, Bani Yakub, tapi ternyata bukan, melainkan hanya berdusta. Emang enak ditampar Bible? Enak ya bang ya? Ditampar Bible sendiri enak ya? Terima kasih teman-teman yang mendukung live kita. Ayo saudaraku Kristen, naik di sini jangan emosi, gunakan ilmu, please, kita edukasi. Ini nabi atau pengajar palsu temanya. Silakan. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikum, silakan. Dari Katolik, Protestan. Kayaknya Katolik gitu tadi, Protestan. Biasa mereka memang sudah lancar beri salam. Jadi diizinkan dulu memperkenalkan dirinya. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang. Selamat siang. Selamat zuhur. Halo. Selamat zuhur. Iya, selamat siang. Iya, dari Katolik, Protestan. Protestan, Bang. Silakan buka kameranya. Apa sih? Silakan. Iya, nih bukannya gimana nih? Itu saya sudah Coba kirim, scan di tinggal disimpan. Udah bang, belum. Kok nggak kebuka sih? Nggak bisa kebuka bang. Udah bisa, itu tinggal diterima kok. Silakan. Bentar ya. Oke juga. Oke, selamat siang Bang Suma. Selamat siang juga Bung. Ini ada tema kita menarik terkait siapa nabi atau pengajar palsu. Apakah bekerja di Islam atau berkarya di Kristen? Waktu dan tempat disilahkan. Oh, kalau di Islam Bang Suma, kalau ya nabi palsu itu, yang dimaksud nabi palsu itu siapa ya? Kalau di Islam, nabi palsu itu adalah pemimpi atau pengajar palsu yang tidak diberi wahyu tetapi menulis kitab. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 75, 76, 78,
dan seterusnya. Gitu Bang. Contoh, apakah ada kisah di dalam Al-Quran, misalnya ada nabi atau rasul yang disebut nabi palsu begitu? Tidak ada Nama-nama nabi, dalam Al-Quran yang Tidak ada. dilari dia seorang nabi palsu begitu? tidak ada Bang, tidak Apa? ada. Tidak ada. Berarti semua nabi-nabi di Al-Quran itu tidak palsu, asli semua ya, nggak palsu ya? Yang diceritakan di Al-Quran itu para nabi, yang diceritakan juga ada terkait dengan orang-orang yang merubah-rubah firman Tuhan. Itu. Dan itu disebut nabi palsu. pengajar palsu. Emang kalau di Islam ada ya orang-orang yang berubah-ubah firman Tuhan juga begitu? Ada. Contohnya siapa Bang semua? Paulus. Emang di Al-Quran ada Paulus juga? Ada Paulus Enggak ada. Paulus juga? Enggak menyebut nama, tetapi kan terbukti Paulus merubah firman Tuhan. Itu kan di Kristen Bang. Nah, itulah yang dimaksudkan Bukan Islam Al-Quran datang meluruskan agama-agama setelah dan sebelum Islam. Iya. Tapi kalau di Kristen itu, kalau yang disebut nabi palsu itu orang yang menolak nama Tuhan. Yang menolak nama Tuhan itu ya. Coba baca Bang Yeremia 23 ayat 25 sampai 28. Iya, nomor 15-nya coba. Nomor 15. Iya, coba dibaca. Yeremia berapa? Yeremia 23 kan? Yeremia 23 ayat 25 sampai 28. 15-nya dulu dibaca bagus supaya kita tahu arah daripada nabi palsu yang dimaksud itu kemana. Bisa dibacain nggak Bang? Apa aku lagi lolet ini? Bisa nggak dibacain di kitab Yeremia? Iya. Di data 15-nya itu dikatakan bahwasanya nabi-nabi palsu itu berasal dari para nabi Yerusalem. Dia berasal dari Yerusalem. Itu nabi-nabi palsunya diterangkan di situ. Jadi nabi-nabi palsu itu berasal dari Yerusalem yang telah meluas kefasikannya ke seluruh negeri. Jadi nabi palsunya berasal dari Yerusalem. Bukan dari luar nabi lain gitu Bang. Orang Yerusalem kan orang-orang Yahudi Israel semua Bang. Nah itu dia, nabi palsunya dari sana. Iya, orang-orang Yahudi Israel semua. Jadi yang Bang Suma maksud nabi palsu ini, nabi palsu di orang Yahudi ini siapa? Contohnya, sebutkan satu namanya. Yang boleh Suma anggap itu nabi palsu. Boleh baca 2 Petrus 2 nomor 1. Coba. Coba bacain dong. Aku lagi lobet nih HP-nya nih lagi lobet nih. Tuh. Sebagaimana dahulu bacain. Sebagaimana dahulu di tengah-tengah berapa? 2 Petrus 2 nomor 1. 2 Petrus 2 ayat 1 ya. Nanti aku baca deh. Coba bacain, tolong bacain dong. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga sekarang di tengah-tengahmu muncul hadir pengajar-pengajar palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, sekarang siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran baru di dalam kitabnya orang Yahudi? Ya, yang memasukkan itu manusia sendiri, bahkan ada pendeta-pendeta, bahkan penginjil sendiri yang melakukan. Apalagi di zaman modern ini, Bang. Ini perjanjian lama kitabnya Yahudi. Ini perjanjian baru. Ini perjanjian baru kitabnya Kristen. Digabung
kitab ini kitab terdahulu punya Yahudi, dimasukkanlah kemudian menjadi satu. Itu nama kitab yang Bang Suma bilang itu apa? Tanak ya. Ini Tanak, ini perjanjian Iya, baru, Tanak. digabung menjadi Itu satu. yang satu itu namanya apa itu? Brib Kadasa bukan? Ya betul. Nah sekarang Tanak setelah sama Brib Kadasa itu kan yang kitab asli. Tanak sama Brib Kadasa itu kan yang asli. Nah, sekarang menjadi satu kitab begini, digabung iya. menjadi satu. Nah, siapa yang menambahkan pengajaran Tanak masuk yang disebut kemudian perjanjian baru? Oh, itu Tanak sama Brib Kadasa itu disatukan karena itu saling berhubungan, Bang, saling berhubungan, saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Berarti sudah terjawab, ada yang memasukkan pengajaran-pengajaran kan? Iya, masuk ke dalam kitabnya. Rasul-rasul itu yang menyatukannya. Ya. Biar jemaat lebih mudah membaca dan memahami. Sekarang Itu tujuannya, lebih mudah dipahami dan dimengerti. Muncul Itu kan pertanyaan. yang masukin itu bukan rasul-rasul, Bang. Rasul-rasul penginjil. Pemberita firman Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang Yahudi, otoritas Yahudi memakai perjanjian baru di dalam sinagoge? Perjanjian baru di dalam sinagoge. Iya, waktu ini pertanyaan kamu sebelum Yesus atau Yesus lahir atau sesudah? Sekarang mereka pakai dua-duanya, Tanak dan Kadasa mereka. Mereka pakai dua-duanya itu. Orang Yahudi diharamkan membaca perjanjian baru. Begini Bang, Bang Suma nggak paham nih. Memang ada orang Yahudi itu yang tidak meyakini perjanjian baru karena mereka meyakini Yesua Masya atau Yesus itu belum datang ke bumi. Tapi ini dua pendapat. Ada Yahudi yang mengatakan Yesua Masya itu sudah datang ke bumi sebagai juru selamat. Ada juga Yahudi yang lain yang sudah memahami dan mengerti bahwa Yesua itu sudah datang ke bumi. Jadi orang Yahudi itu bukan seragam pendapatnya bahwa Yesus atau Yesua itu belum datang ke dunia. Ada juga yang disebut sekarang Bang Suma Yahudi Mesianik. Yahudi Mesianik itu Yahudi di Israel yang sudah percaya dan meyakini bahwa Yesua Amasya atau Yesus itu sudah datang kedua kalinya sebagai manusia. Itu. Jadi Yahudi Mesianik inilah yang mengajar di sinagoga atau gereja. Dia itu selain mengajar perjanjian lama dan perjanjian baru yang nama aslinya Tanak dan Brib Kadasa itu, Bang. Kalau Yahudi yang lain, misalnya Yahudi Ortodoks dan Yahudi yang lain, memang mereka di sinagoga itu mereka memberi pengajaran khusus kitab Tanak. Alasannya karena tidak mau kitab Brib Kadasa tidak mau ajarkan di sinagoga kepada jemaatnya, karena buat apa mereka memberikan pengajaran itu sedangkan mereka belum percaya kedatangan Yesus Masya ke dunia ini. Itu kan sama saja bodoh begitu. Jadi jangan beranggapan kalau semua orang Yahudi itu belum percaya kedatangan Yesus Masya. Itu pendapat yang salah, Bang. Karena di zaman modern ini, di zaman sekarang ini di Israel Yahudi itu mereka sudah pintar-pintar, Bang, sudah pandai-pandai. Mereka sudah meyakini kalau Yesus Masya itu sudah pernah datang ke dunia ini 2000 tahun yang lalu. Begitu, Bang. Jadi jangan beranggapan kalau semua orang Yahudi itu belum percaya kedatangan Yesus Masya. Tidak semuanya, Bang, sudah banyak juga di Israel sana. Teman saya ke Israel banyak ketemu Yahudi Mesianik di sana kok. Teman saya itu sering ke Israel loh. Saya Holy Land. Dia sering ketemu orang Yahudi Mesianik dan orang Yahudi
aja. Begitu Bang Suma. Iya, maksud saya Jadi gini kalau Bang. anggapan, iya, Maksud saya gini. kalau anggapan dibilang orang Yahudi di sinagoga itu cuma mengajarkan kitab Tanakh, itu kekeliruan, kekeliru aja tuh Bang. Iya, maksud saya gini Bung. Siapa yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitabnya orang Yahudi berdasarkan 2 Petrus 2 ini? 2 Petrus, sudah coba bacain dong, bacain bunyinya Bang. Yang tadi Bacain. itu, yang tadi yang saya katakan kepada saudara, yang tadi itu. Coba baca selengkapnya dong. Ya, itu kan sudah jelas dikatakan di sana, seperti itu adanya. Bunyinya gimana? Coba. Sebagaimana dulu di tengah-tengah jemaat Elohim ada tampil nabi-nabi palsu, demikian juga di tengah-tengahmu ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan ajaran sesat. Nah, siapa yang memasukkan pengajaran baru ke dalam? Coba Bang Suma, coba perikopnya di atas itu tentang apa? Judulnya di atas, perikopnya di atas. Kalau kita berbicara, Bang, kalau begini Bang, kalau kita membaca Alkitab itu kita juga harus baca perikopnya di atas atau judulnya di atas apa. Di kitab saudara itu kan jelas nabi-nabi dan guru-guru palsu. Di kitab kan ada perikop atau judul-judulnya di atas kan. Misalnya kelahiran Yesus Masih kan ada judulnya di atas, baru ke bawahnya itu ayat-ayatnya semua. Jadi kalau membaca Alkitab itu baca perikopnya juga atau judul-judulnya Bang, supaya kita jangan salah paham begitu. Nabi-nabi kalau di 2 Petrus ini Pak Bang Suma ini, kalau nggak ini adalah pengajaran tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu. Jadi kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu. Bahkan di zaman modern ini Bang, nabi-nabi palsu itu kelihatan loh. Misalnya yang mengajarkan kalau di Kristen itu Bang, yang mengajar yang disebut nabi palsu itu adalah nabi-nabi yang menolak Tuhan yang benar. Yahweh Yesus itu ditolak, tidak mau menerimanya. Itulah yang disebut dengan nabi-nabi palsu Bang. Dan itu yang menambai firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan. Itu juga disebut nabi-nabi palsu kalau di Kristen Bang. Jadi di Kristen itu yang mengajarkan nama Tuhan yang salah dan menambahi firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, itu semua disebut orang nabi-nabi palsu. Kalau di Kristen itu semua tergolong nabi-nabi palsu. Kalau di Islam saya nggak tahu juga sih yang mana yang disebut nabi palsu. Tapi kalau kami di Kristen itu Bang, yang menolak nama Yahweh Yesus Hamasya itu nama asli, itu disebut nabi palsu atau antikris atau Soten Hamasya. Juga yang menambahi firman Tuhan, mengurangi firman Tuhan, itu juga disebut nabi palsu dalam kekristenan Bang. Oke. Di kitab Anda sendiri 2 Petrus 2 nomor 1, demikian juga di tengah-tengahmu akan muncul pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti itulah yang disebut di sini. Misalnya orang-orang di zaman modern ini kan banyak yang Kenapa di zaman modern? Ini kan kita kan sudah hidup di zaman modern Bang Suma. Kita bicara dalil. Kita bicara dalil 2 Petrus 2, demikian juga di tengah-tengah kalian. Kalian di situ adalah orang-orang yang hidup di abad pertama. Iya, kan nabi palsu. Begini Bang Suma, pengajar palsu itu datang di abad pertama memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam ajaran Yahudi. Sekarang siapa yang memasukkan ajaran-ajaran ke dalam ajaran Yahudi pada zaman itu? Makanya tadi kan saya bertanya sama saudara, ini kan ada kitab nih, ini kitabnya orang Yahudi, ini murni kitabnya orang Yahudi. Tiba-tiba ada yang memasukkan pengajaran baru, ada Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Dan sekarang sudah digabung menjadi satu kitab sekecil ini, perjanjian baru. Siapa mereka ini? Yang perjanjian baru ini apa ini perjanjian baru? Perjanjian baru ini apa? Kenapa bisa masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi? Itu kan saling melengkapi Bang.
Ya itu Anda, tapi kan kitabnya Yahudi begini, sudah Bang, lengkap. begini, Bang. Kitabnya Yahudi sudah lengkap, kenapa ditambah lagi kitab baru? Bang, kita perjanjian baru itu aslinya berbahasa Ibrani loh, Bang. Aduh, kita nggak bahasa begini, bahasa- dengar dulu, Bang. Ini kitabnya Yahudi. Kitabnya Yahudi Itu nih. ya berbahasa iya. Mereka Bang, saya menyebutnya tanya dulu. kitab Tanak. Tiba-tiba ada dari luar mereka mencampur adukan dengan kitab bahasa Yunani. Namanya perjanjian baru. Kenapa memasukkan kitab di dalam kitabnya Yahudi? Kenapa nggak berdiri sendiri aja? Kan agamanya beda, Tuhannya beda. Kenapa harus memasukkan pengajaran asing masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi menjadi satu? Enggak, Kenapa? begini, Bang. Iya, itu iya saya tahu. Bang Suma ngomong seperti itu karena Bang Suma beranggapan kitab perjanjian baru itu aslinya berbahasa Yunani, padahal para ahli sekarang, Bang, banyak bukti-bukti para ahli sekarang yang tidak mempercayai kalau kitab perjanjian baru itu berbahasa. Dengar dulu aku ngomong, Bang. Ini kitabnya orang Yahudi. Ini kitabnya Yahudi. Ini sudah lengkap ajaran asli perjanjian mereka. baru itu Tuhannya Ibrani, Bang. Elohim. Mereka ibadah, mereka sunat, mereka tidak makan babi, mereka menyembah Elohim, mereka kemudian masuk ke rumah ibadah mereka, sinagoge. Ajaran mereka sudah lengkap ini. Kenapa tiba-tiba Kristen dari Barat memasukkan ajaran asing menjadi satu kitab? Jadilah begini. Bang, saya kasih tahu ya, di kitab perjanjian baru itu tentang kisah Yesus Masya selama di bumi Ya, ini. Kenapa digabung di kitabnya orang? Kenapa nggak berdiri sendiri Tentang aja? Yesus atau Yesus selama di bumi ini, itu kan saling melengkapi antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa harus dimasukkan ke agama Yahudi punya kitab? Kenapa Kristen tidak berdiri sendiri saja? Kan beda Tuhan. Beda Tuhan, beda kitab, beda nabi, beda rasul. Kenapa digabung masuk di ajarannya orang? Emang kalau saya tanya, Bang, memang kalau di perjanjian baru nama Tuhannya siapa coba? Kristus. Di sini Elohim. Dua Tuhan yang berbeda. Satu ciptaan, ini pencipta. Yang mereka tuhankan pencipta. Yang Kristen tuhankan ciptaan, anak orang. Kenapa digabung jadi satu begini? Saya tahu sekarang pemahaman Bang Suma, saya tahu sekarang karena Bang Suma beranggapan bahwa Yesus atau Yesua itu bukan Tuhan kan menurut pemahaman Ya Bang memang Suma. bukan Tuhan. Tuhan dari mana? Tuhan dari Hong Kong. Tuhan dari gereja, Aku iya. tahu pemikiran Tuhan dari Suma. kuburan, iya. Ini kitabnya Yahudi sudah utuh, kenapa dicampurkan kitabnya kalian? Kenapa? Iya, saya tanya dulu, Bang. Kalau nama Tuhannya orang Yahudi siapa coba? Mereka menyebutnya Adonai atau Hashem. Yod He Vav He. Dalam kitab Tanak nama Tuhannya orang Yahudi siapa coba? Mereka menyebutnya Hashem, Yehova. Oh, enggak. Kalau Hasem, Yehova, Adonai itu, Bang, gelar itu bukan nama Tuhan orang Yahudi itu Yahweh, Bang. Ada nggak kemudian mereka punya Tuhan bergelar Kristus? Tuhannya Yahudi. Bukan Kristus kalau makanya istilah beda Kristus. Tuhannya. Enggak, Kenapa dulu, digabung? Bang, saya ngomong. Kenapa digabung? Kalau Kan dikatakan begini, Bung. karena saling melengkapi. Sebagaimana dahulu Tidak bisa ada dipisahkan nabi-nabi palsu. keduanya. Ada nabi-nabi palsu Saling melengkapi, Bang. hadir di tengah-tengahmu, di tengah-tengah umat Israel, umat Elohim. Demikian juga di tengah-tengahmu tampil pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan, memasukkan nih. Umat Islam punya Al-Quran. Umat Islam punya Al-Quran. Umat Islam tidak memasukkan ke kitabnya Yahudi Al-Quran. Enggak. Berarti umat Islam tidak termasuk yang memasukkan pengajaran sesat. Nah, satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memasukkan pengajaran asing ke dalam kitab Yahudi hanya Kristen. Berarti yang menggenapi nubuatan pengajar-pengajar palsu memasukkan pengajaran asing ke dalam agama Yahudi, agama Kristen. Ini buktinya. Nih, menjadi satu kitab. Kenapa Anda memasukkan kitab asing ke dalam agama Yahudi, kitabnya Yahudi? Kenapa? Enggak. Itu Yesus atau Yesua kan orang Yahudi, orang Ibrani, Bang. Apakah Yesus Bukan mengenal orang- kitab? Apakah Yesus mengenal kitab ini?
Perjanjian Baru? Tidak. 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 Kristen atau itu kan dia sendiri. Tidak. Yesus mengenal buku ini enggak? Ya, Tidak. Perjanjian Baru. Enggak, saya kasih tahu Bang Suma, Perjanjian Baru itu tentang semua kisah yang terjadi bukan selama itu. Yesus di Oke. bumi ini. Oke, Ya, itu tulisan di dalam wartawan. Itu tulisan wartawan yang mengumpulkan cerita tentang Yesus. Apakah Yesus mengenal catatan-catatan pewarta ini yang kalian sebut Perjanjian Baru? Yesus kenal nggak? Ya dia tahu lah kan. Dia kan Tuhan, dia mau tahu. Di mana dalilnya Yesus mengenal buku-buku ini? Perjanjian Baru? Ada dalil? Ada? Itu kan perjalanan dia selama Saya tidak tanya itu. Ada dalilnya Yesus tahu buku ini? Ada? Ya, nggak ada. Dia tahu, dia kan tahu, pasti tahu. Nggak ada. Yesus kenal nggak buku Kalau ini? dia tidak tahu, berarti dia tidak mau tahu dong. Yesus tahu nggak buku Bible ini? Yang ini? Perjanjian lama ini? Tahu. Tahu. Yesus tahu nggak buku ini? Bahkan saya kasih tahu Bang, waktu Yesus atau Yesua di bumi ini, dia di sinagoga dia mengajar kitab Tanakh loh Bang. Oke, dia mengajar kitab Tanakh. Oke, berarti ini kitabnya Yesus. Kitab Tanakh. Ini kitabnya kitab Yesus. Tanakh. Apakah ini kitabnya Yesus? Apakah ini kitabnya Yesus Perjanjian Baru? Iya, itu dia sendiri yang ditulis. Di mana Yesus mengajar kitab Perjanjian Baru? Di mana Yesus mengajarkan buku ini? Dia mengajar, itu ada kisahnya yang mengajar di sinagoga. Iya, ini yang diajarkan Yesus. Ini yang ku bilang, ini ajaran asing. Nih, di mana ajaran asing ini pernah Yesus ajarkan? Bang Suma, mana? Coba tunjukin ayatnya. Kalau Perjanjian Baru itu ajaran asing. Itu adalah ada nggak surat Paulus di sini? Coba ada nggak buku Lukas di sini? Tunggu. Kalau kita Ada nggak Baru itu nggak buku Lukas di dalam sini? Buku Yohanes di sini? Bang Suma, bagaimana mungkin Perjanjian Baru itu ajaran asing? Nah, itu yang pelakunya semua di dalam orang Ibrani semua Bang. Tidak ada orang Yunani sama Arab. Ada buku saya semua pelakunya yang di dalam, Ibrani. Tunggu, sabar. di dalam orang Perlihatkan Ibrani kamu. semua. Oke, nah ini. Tokoh-tokohnya di dalam Perjanjian Baru orang Ibrani semua Bang. Nah ini. Tidak ada orang Yunani sama Arab. Ini abang. Ini kitabnya Yahudi nih. Tokoh-tokohnya orang Ibrani semua di dalam itu ini Bang. kitabnya Bukan ada Yahudi. orang Arab sama Yunani. Ini kitabnya Yahudi. Semua tokohnya orang Ibrani. Nih. Itu Bang, paham Bang. Bang nih. Ini itu saling melengkapi ini kitabnya orang Yahudi. Nih. Perjanjian Lama kitabnya Yahudi. Di sini tidak ada Lukas, tidak ada Markus, tidak ada Matius, tidak ada Roma, tidak ada Galatia, Filipi. Ini utuh kitabnya Yahudi. Iya, memang tidak ada. Ini itu kan kitab ini kitabnya orang Roma. Ini kitabnya orang Roma. Ini kitabnya orang Roma. Kenapa kalian memasukkan buku ini ke dalam kitabnya orang Yahudi? Kenapa? Karena itu yang Perjanjian Baru itu kan tokoh-tokohnya di dalam orang Ibrani semua. Ya, terus kenapa digabung di agama kitabnya orang? Kenapa dimasukkan pengajaran asing ini masuk ke kitabnya orang? Kenapa? Iya, dimasukin karena sesuai dengan tidak menyimpang dari firman Tuhan Bang. Kok tidak menyimpang? Ini haram babi. Ini haram babi. Ini enak babi. Ini haram babi, ini enak babi. Kenapa digabung antara dua pengajaran yang berbeda? Ajaran bertentangan, kenapa? Ini hari Sabat, ini hari Minggu, kenapa digabung? Ini Tuhan bukan manusia. Ini Tuhannya manusia, kenapa digabung? Oh begitu, iya saya tahu, iya teman Bang Sumang. Iya. Itulah itu yang semuanya dimaksud karena pengajaran asing yang membinasakan, yang masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi begini. Bang, itulah ulah nabi-nabi palsu di kekristenan namanya itu Bang. Terima kasih Anda sudah mengakui. Iya, itulah ulah nabi. Terima kasih. Anda sudah mengakui. Nabi palsu. Dengar Bang, ulah nabi palsu di kekristenan, kitab asli melarang makan babi. Orang-orang Kristen menyuruh, ada yang menyuruh. Udah ya, abangku ya. Dinda Dio boleh naik sebentar deh, saya ibadah asar dulu bentar.
Adikku yang ganteng, boleh naik dulu. Udah bang, udah jelas, sudah jelas. Tak perlu lagi panjang lebar. Tak perlu lagi, orang kitabnya Yahudi.